Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Margono dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam acara kesayangan kita, Podcast Mar, Podcast Kesehatan Margono. Bersama saya Eva Diandari. Hari ini kita akan ngobrol dengan narasumber yang sudah hadir, menyempatkan waktu untuk berbagi informasi kepada sedulur Margono sekalian. Topik yang tidak kalah menarik dari sebelumnya, hari ini kita akan membahas seputar jantung. Apa itu? Dan nanti kita langsung saja ngobrol dengan dokter yang sudah rawuh pada pagi hari ini. Kita langsung saja kenalan dengan beliau. Selamat pagi Dokter Baskoro, spesialis jantung. Selamat pagi. Baik, kenalan dulu kayaknya dok. Selamat pagi sedulur Margono sekalian. Saya Baskoro dari bagian jantung Rumah Sakit Margono Soekario, Provinsi Jawa Tengah. Baik, Dokter Baskoro lagi sibuk apa dok sekarang dok? Sekarang saya sibuk podcast, Mbak. Ya, sibuk tapi tentu saja itu menyempatkan diri di antara tugas-tugas di poliklinik karena memang selain tentu saja tentang kuratif, kita juga perlu preventif dan promotif di bidang kardiovaskuler. Betul dok, sekarang jadi kita berbagi informasi dengan sedulur Margono tanpa ketemu di rumah sakit ya dok. Oke, berbicara tentang spesialis jantung dokter. Kayaknya permasalahan yang muncul tuh masyarakat sering tidak tahu, pasien tiba-tiba datang ke rumah sakit kok sudah tidak ada jantungnya, sudah berhenti itu jantungnya, dikatakan meninggal. Begitu dok, meninggal atau tidak, atau henti jantung mendadak itu apa dok? Baik, jadi memang ini hal yang rutin ya, hal yang sering terjadi di masyarakat kita. Dan kalau kita melihat berbagai berita belakangan ini selalu timbul berita misalnya tiba-tiba meninggal mendadak atau tiba-tiba sedang berolahraga ada orang tiba-tiba terjatuh terlalu kejang-kejang terus nanti meninggal gitu. Nah, itu kasus-kasus yang terjadi seperti itu ada kemungkinan itu adalah suatu henti jantung mendadak. Jadi kalau secara definisi bahwa suatu henti jantung mendadak itu didefinisikan sebagai terhentinya aktivitas jantung secara mendadak yang mengakibatkan penurunan kesadaran, kehilangan sirkulasi dan tidak adanya nafas pada korbannya. Oke, itu yang kita sering sebut sebagai henti jantung mendadak. Dan penyebabnya itu tentu saja yang utama adalah penyebab pada organ jantungnya itu sendiri. Bisa itu karena gangguan irama jantung, bisa itu karena gangguan pada koronernya, dan bisa juga karena gangguan pada otot jantungnya sendiri. Kalau dengan serangan jantung sama henti jantung itu sama atau enggak dok? Nah, jadi memang ada dua terminologi yang memang awam. Terminologi umum yang sering kita pakai adalah serangan jantung, dan satunya lagi adalah suatu henti jantung. Serangan jantung kalau kami di bagian kardiologi itu adalah menamakannya adalah sebagai suatu akut coronary syndrome atau sindroma koroner akut. Itu terjadinya pembuluh darah koroner itu tertutup total atau mungkin sebagian sehingga menyebabkan gangguan pada aliran darah ke otot-otot jantung. Itu yang kami maksud dengan serangan jantung itu. Sedangkan henti jantung mendadak yang tadi kita sudah sampaikan bahwa terhentinya sirkulasi di jantungnya itu sendiri. Jadi fungsi jantung secara umum langsung berhenti. Nah, baik. Dan memang itu berdua berhubungan karena henti jantung mendadak terbesarnya itu adalah karena penyebab terbesarnya tadi adalah serangan jantung. Oh baik, henti jantung sebab utamanya adalah serangan jantung. Kalau serangan jantung sendiri memang pasiennya atau orangnya itu memang sudah ada riwayat jantung sebelumnya ya dok? Jadi orang-orang dengan serangan jantung itu tidak selalu berakhir dengan henti jantung ya. Jadi kalau henti jantung memang sebagian besar penyebabnya adalah serangan jantung, tapi orang serangan jantung nggak pasti henti jantung. Tapi orang-orang dengan serangan jantung maupun henti jantung itu bisa saja dia sebelumnya, saya menggunakan kata-katanya adalah tidak menyadari bahwa dirinya itu memiliki faktor risiko. Faktor risiko untuk terjadinya baik itu terjadinya suatu serangan jantung ataupun faktor risiko untuk terjadinya henti jantung mendadak. Kalau henti jantung mendadak sendiri nggak ada penyebab pastinya dok, atau memang ada penyebab pastinya? Sebenarnya multifaktorial, tapi memang penyebab yang sering-sering tadi, jadi serangan jantung, otot jantungnya tidak dapat aliran darah dari pembuluh darah koroner yang tersumbat sehingga terjadi gangguan fungsi di situ. Nah, itu akan terjadi henti jantung. Bisa juga dari otot jantungnya itu terjadi gangguan kelistrikan jantung di situ, sehingga kelistrikannya terganggu, henti jantung juga. Nah, jadi banyak beberapa faktor lain bisa saja karena gangguan katupnya bisa
bisa juga memang ada gangguan kelistrikan jantung yang memang orang tersebut sudah memiliki itu, tetapi mungkin tidak termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari, cuma tiba-tiba saja dia terjadi gangguan irama jantung yang fatal yang akhirnya berakibat pada henti jantung. Oh baik, jadi sebenarnya mungkin ada gejalanya sebelumnya ya dok, tapi tidak disadari. Nah kalau untuk faktor resikonya sendiri dok, kalau berbicara jantung itu orang kadang mikirnya kan yang sudah tua ya dok, itu memang ada kelompok usia tertentu yang beresiko atau enggak dok? Usia itu adalah memang suatu faktor risiko untuk untuk gangguan pembuluh darah koroner, itu merupakan faktor risiko juga bahwa usia itu ya. Tapi menjadi tua itu pasti, tapi sehat itu pilihan. Iya, betul. Tapi ada beberapa hal yang sekarang ini kita sudah mulai bergeser ya. Jadi kayak misalnya penyakit diabetes, hipertensi itu adalah faktor risiko. Baik itu faktor risiko untuk serangan jantung sendiri ataupun faktor risiko untuk henti jantung. Diabetes, hipertensi, seperti gangguan kolesterol, dislipidemi di mana kolesterolnya itu tinggi, itu menjadi faktor risiko serangan jantungnya. Nah, itu perlu ditata laksana lebih awal. Tapi tentu saja ada beberapa orang-orang yang memiliki orang bilangnya itu turunan ya, tapi sebenarnya diwariskan secara genetik bahwa memang ada kelainan pada otot jantungnya atau kelainan pada sistem kelistrikan jantungnya. Itu juga menjadi suatu faktor risiko untuk terjadinya suatu henti jantung mendadak. Baik, berarti kalau usia itu juga jadi satu faktor risiko. Ada yang lain ya dokter selain usia? Nah, tadi seperti keturunan itu kita bilang adalah apabila keturunan tingkat pertama yaitu ayah, ibu atau mungkin saudara kandung itu meninggal mendadak di usia kurang dari 40 tahun, kita perlu curiga bahwa itu kematiannya itu karena suatu henti jantung mendadak. Dan itu biasanya terkait dengan ada gangguan pada secara genetiknya terwariskan bahwa ada misalnya gangguan pada kelistrikannya atau gangguan pada otot jantungnya atau mungkin gangguan pada sistem vaskularisasi koronernya itu juga bisa terjadi gangguan. Bisa saja itu suatu hal yang diwariskan kepada anak, itu bisa. Kemungkinan juga karena otot jantung yang menebal, karena satu dan lain hal itu bisa juga itu jadi faktor risiko untuk terjadinya suatu henti jantung mendadak. Baik, warisannya nggak enak ya dok, warisannya henti jantung mendadak gitu kan bikin shock ya, wah saya kapan mendadak berhentinya nih jadinya ya. Baik dokter, yang lagi in nih sekarang kayaknya banyak orang-orang yang olahraga apapun ya dok, kayaknya yang lagi in lari ya, tiba-tiba di tengah race, di tengah olahraga itu henti jantung mendadak, itu memang bisa begitu ya dok? Jantung itu berdenyut adalah organ yang pertama kali berdenyut, bekerja, dan terakhir kali bekerja. Mulai dari janin terbentuk itu dia sudah mulai bekerja, dan sampai nanti berakhir juga yang terakhir berakhir dia jantungnya. Dan dia kerja terus-menerus seperti itu, dan terus ketika kita lari ataupun mungkin olahraga yang lain juga itu aktivitas fisik itu akan meningkatkan denyut jantung, meningkatkan kinerja jantung, beban jantung juga akan meningkat. Nah, ketika itulah mulai bisa terjadi apabila orang-orang tersebut itu sudah memiliki, kita bilang faktor-faktor risiko tadi ya. Faktor-faktor risiko itu bisa salah satunya bisa terpicu. Ya, jadi memang yang pertama memang kita mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri apakah kita punya faktor risiko ke arah sana. Lalu kita setelah memiliki faktor risiko, apakah kita sudah mentata laksana faktor risiko tersebut sehingga diharapkan dengan tata laksana tersebut tidak muncul gejala henti jantung tadi itu tidak terjadi. Dan tentu saja adalah kewaspadaan diri kita sendiri. Kalau sudah tahu ada faktor risiko, sudah melakukan pencegahan, dan selanjutnya adalah mengetahui batas sendiri. Baik. Jadi mengetahui batas sendiri. Kalau sekiranya kapasitinya sudah nggak sampai itu ya jangan dipaksakan ya dok. Jadi nanti tahu-tahu nih geletak di tengah jalan. Baik dok, berbicara meninggal pada saat olahraga. Biasanya yang dilakukan masyarakat adalah pemberian CPR. Seberapa efektifnya pemberian CPR untuk pasien-pasien henti jantung ini dok? Baik, obat henti jantung adalah ya dimulai lagi jantungnya. Iya. Nah, jadi dimulai lagi. Iya, kalau udah berhenti ya sudah dimulai lagi. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan pada saat henti jantung adalah kita mengenali orang-orang yang terjadi henti jantung,
lalu kita lakukan CPR atau RJP ya, resusitasi jantung dan paru. Kita lakukan resusitasi, itu akan sangat membantu sekali, apalagi kalau ditambah dengan suatu defibrilator. Jadi alat bantu untuk kejut listrik, itu akan membantu sekali untuk memberikan bantuan kepada jantung yang berhenti tadi itu, agar kemampuan pompanya, dalam hari ini dia bisa memompa jantung untuk memberikan darah ke arah otak ataupun ke arah jantung sendiri, sehingga dengan harapannya dengan sirkulasi terjaga seperti itu, jantungnya mampu berdenyut kembali. Baik. Harapannya seperti itu, dan itu sangat berguna sekali apabila masyarakat untuk belajar CPR dan maju ke depan ketika misalnya terjadi orang-orang dengan henti jantung mendadak seperti itu. Baik, berarti memang bukan cuma tenaga kesehatan yang harus bisa CPR atau memberikan pijat jantung gitu ya dok. Jadi memang masyarakat juga harus diberikan edukasi terkait pemberian bantuan hidup dasar. Jadi kalau ada kondisi-kondisi yang memang mengancam nyawa dari apalagi henti jantung, itu semuanya bisa teratasi. Baik, berbicara soal pemberian CPR atau RJP, ada nggak sih dok waktu yang emas, kalau di kita golden time-nya ya, pemberian CPR kalau ada pasien yang henti jantung? Jadi yang baik adalah secepatnya. Dikatakan dalam waktu dalam waktu 3 menit otak tidak mendapatkan aliran darah, itu sudah mulai terjadi kerusakan di otak. Sehingga kalaupun ada orang yang mengalami henti jantung dan biasanya dia tiba-tiba ambruk ya, ambruk dan kita pegang nadinya itu tidak ada denyut jantung, tidak ada aliran darah, tidak bernapas, kita segera mulai CPR saja. Karena dengan itu kita memberikan tadi aliran darah untuk ke otak, ke jantung, ke organ-organ supaya aliran darahnya tetap terjaga. Itu golden periodnya secepatnya. Baik. Ya, kapan kita nggak melakukan kalau kita yakin ada tanda-tanda pasti memang sudah terjadi kematian. Baik, tanda-tandanya apa nih dok kalau nggak perlu di CPR sudah ada tanda-tanda kematian? Kalau ini ke arah misalnya sudah kita bilang namanya lebam mayat ya, biasanya ada di sisi punggung gitu sudah mulai terjadi biru-biru, atau mungkin sudah terjadi kaku pada kaki tangan, itu dikatakan sudah terjadi kaku mayat, itu biasanya sudah terjadi kematian. Kalau langsung melihat, jadi kita lihat sendiri orangnya terjatuh terus kita langsung lakukan pemeriksaan, yaitu kita masih golden period lakukan RJP. Kalau lebam mayat itu kan lebih dari 1 jam ya dok sudah ya. Jadi kayaknya kita nggak menjumpai. Kalau menjumpai golden time-nya adalah secepatnya, karena 3 menit ya dok. Otak tidak mendapatkan suplai, kemungkinan golden time-nya sudah bergeser ya. Jadi kemungkinan kematiannya lebih tinggi gitu ya dok. Oke dok, untuk screening sendiri tadi berbicara dokter mengatakan bahwa kalau ada kondisi keturunan genetik, ada yang meninggal di usia kurang dari 40 tahun itu karena tidak terscreening dengan baik. Pelayanan kita sendiri di rumah sakit ada apa saja dok untuk screening jantung sendiri? Baik, yang pertama memang untuk screening itu adalah salah satunya adalah riwayat tadi. Riwayat itu ya kembali riwayat dari orang tua. Mungkin kita tidak terlalu jauh sampai mbah meneh gitu, atau mungkin terlalu jauh kakaknya, Pak D-nya, ibu saya, gitu agak repot ya. Tapi jauh ya dok. Cukup pada orang tua, jadi ayah ibu, atau saudara kandung, atau kadang-kadang juga bisa malah anak kandung. Bisa aja kan anak kandung meninggal duluan daripada ayahnya kan bisa. Jadi dari situ ketika meninggal mendadak kurang dari 40 tahun, ada kemungkinan kematian itu adalah diakibatkan oleh suatu henti jantung mendadak. Tapi tentu saja itu perlu disingkirkan penyebab yang lain ya, misalnya kayak kecelakaan kan bukan henti jantung mendadak ya. Jadi kalau dari situ dari riwayat tersebut sudah ada kemungkinan ya, karena yang namanya pewarisan genetik itu tidak selalu terwariskan. Itu individu tersebut memiliki risiko. Gitu. Jadi screening awal adalah pertanyaan pada diri sendiri, assessment sendiri bahwa saya ada nggak ya riwayat seperti itu. Terus selanjutnya ada nggak ya saya merasakan suatu keluhan-keluhan, karena kadang-kadang henti jantung mendadak itu kan istilahnya titik kulminasi ya, titik puncaknya di situ. Tapi sebelum-sebelumnya orang tersebut bisa saja sudah ada keluhan sebenarnya. Dia mungkin sering, kok dada saya sakit ya kalau lagi aktivitas, atau saya kok sekarang ini lebih ke arah cepat
datangnya kayak rasa berat atau lebih sesak napas kalau sedang aktivitas yang hanya ringan saja. Nah, itu sudah sebenarnya sudah suatu pertanda bahwa kemungkinan ada gangguan pada sistem kardiovaskuler. Ketika itu kita sudah mikir bahwa kita perlu screening lebih lanjut. Nah, kalau dari screening awal seperti itu pada diri sendiri barulah kita periksa. Nah, pemeriksaan bisa kita mulai dari tentu saja dari rekaman jantung kita bisa melihat, dari pemeriksaan fisik dokter bisa untuk mendeteksi gangguan-gangguan bentuk jantung atau gangguan-gangguan pada katup jantung, atau dari kelistrikan dengan menggunakan EKG kita bisa melihat bahwa adanya suatu risiko-risiko pada orang tersebut. Begitu juga kita bisa menggunakan foto ronsen dengan melihat ukuran jantungnya gitu, atau mungkin dengan pemeriksaan yang lain kalau misalnya diperlukan bisa dengan ekokardiografi atau mungkin treadmill test untuk melacak lebih jauh lagi terkait kemungkinan terjadinya suatu henti jantung mendadak. Baik dokter, dari gejala-gejala yang muncul nih dok, kalau misalkan nih ada pasien yang mengeluhkan saya setelah tidur miring ke kiri, karena posisi jantungnya itu di sebelah kiri ya dok. Setelah tidur miring ke kiri kok pas bangun kayak nyeri dada, itu bisa jadi tanda gejala juga nggak dok? Baik, jadi memang kita itu waspada itu berdiri di garis tipis antara tidak peduli, tidak mempedulikan, atau terlalu ketakutan. Nah, gitu. Jadi kita harus menjaga kewaspadaan itu supaya tetap waras juga. Jadi supaya kita tetap waspada terhadap suatu gejala-gejala dan tidak terlalu overthinking, tidak terlalu berpikiran bahwa jangan-jangan saya. Nah, ini salah satunya mungkin pada nyeri dada. Nyeri dada memang salah satu tanda klasik daripada suatu gangguan pada pembuluh darah koroner salah satunya ya. Dan nyeri dada yang biasa dirasakan orang-orang yang mengalami gangguan tersebut adalah biasanya nyeri dada yang rasanya darinya kayak berat, kayak ditindih. Kayak ditindih atau mungkin rasa terbakar atau kayak dicengkram. Nah, itu biasanya yang mengarah ke situ. Tapi ingat juga bahwa di dada itu ada otot-otot juga, ada tulang-tulang juga gitu, sehingga kadang-kadang miring ke kiri kok sakit ya. Nah, jangan-jangan ada problem pada otot-ototnya, otot-otot rangkanya, otot-otot tulang dadanya. Nah, itu masih mungkin suatu mengakibatkan suatu keluhan nyeri dada, tidak selalu karena problem jantung. Baik, jadi memang nyeri dada pada pasien jantung itu memang khas ya dok. Nyerinya seperti tertindih atau dicengkram itu menjalar ya dok sampai ke punggung. Kadang-kadang ada beberapa pasien memang menjalar punggung atau menjalar ke leher atau ke lengan kiri begitu. Baik, kalau pemberian CPR tadi lo kembali lagi dok. Kalau setelah di CPR ada yang langsung bisa hidup normal lagi dok? Beberapa kasus memang setelah dilakukan CPR dan CPR-nya dilakukan dengan kualitas tinggi dan baik, sirkulasi jantung terjaga. Terus setelah itu dia bisa kita bilang kembalinya sirkulasi spontan. Jadi jantungnya kembali berdenyut. Yang tadinya berhenti, dia berdenyut kembali. Dan setelah itu kita harus mencari nih penyebabnya dia apa, penyebab dia terjadinya henti jantung itu apa, dan kita tata laksana penyebabnya. Harapannya dengan penyebabnya ditata laksana, dia bisa kembali lagi untuk beraktivitas. Kalau tidak salah mungkin kalau ingat adalah yang di Liga Inggris, pesepak bola Liga Inggris ada yang henti jantung di lapangan, dilakukan CPR dan selanjutnya dia sudah, tentu saja selanjutnya itu kita bilang bulan ya, itu dia sudah kembali bisa beraktivitas lagi. Gitu. Ada perawatan khusus nggak dok pasien-pasien dengan pos henti jantung, pos pemberian CPR pada henti jantung sendiri dok? Kalau perawatan khususnya adalah lebih ke arah penyakit penyebabnya. Penyakit penyebabnya apa? Kita tata laksana dengan baik. Misalnya dengan konsumsi obat-obatan untuk mengendalikan, atau mungkin kadang-kadang kita bisa juga berikan namanya adalah alat kejut jantung tapi dipasang di tubuhnya. Karena misalnya dia risiko tinggi untuk terjadi henti jantung kembali, kita pasang alat tersebut sehingga harapannya adalah kalau dia terjadi gangguan kelistrikan jantung yang mau mengakibatkan henti jantung, alat tersebut akan memberikan respon sehingga henti jantungnya tidak terjadi. Harapannya seperti itu. Jadi ditempelin kalau dia kira-kira mau berhenti dia menggelitik gitu. Lebih ke arah dimasukkan ke dalam tubuh. Kayak Iron Man tapi beda lah. Oke. Kayak Iron Man ya baik. Jadi memang dia akan mendeteksi ketika ada kondisi-kondisi yang mau mengancam, dia auto memberikan ini ya dok, respon rangsangan ya. Memberikan kejut listrik.
Dokter, untuk pelayanan di rumah sakit kita sendiri nih, kalau tadi berbicara ada pemasangan untuk alat kejut jantung. Kalau di rumah sakit kita pelayanan untuk jantung sendiri apa saja sudah, Dok? Di Rumah Sakit Margono Soekario kita sudah untuk pelaksanaan pelayanan jantung kita meliputi sudah mulai dari dasar kita sudah punya tentu saja punya elektrokardiografi atau EKG, ronsen, kita bisa ekokardiografi juga untuk melihat struktur dan fungsi jantung. Kita bisa melakukan tindakan kateterisasi untuk pembuluh darah koroner gitu. Tetapi memang untuk henti jantung seperti ini yang sampai tadi kami sampaikan dimasuk ke alat kejut jantung itu kita belum bisa. Tapi tentu saja kita tetap berupaya ke arah sana supaya kita tetap makin paripurna tentunya. Betul, Dok. Biar kita bisa mengatasi masalah tanpa masalah ya, Dok. Iya, mengatasi masalah. Kayak apa ya? Oh jangan ya, nanti nanti jadi ngikutin pegadaian iya. kita. Nanti Jangan. ngikutin logo orang ya Ya. jadinya. Baik dokter, berbicara tentang kejut jantung, pemberian CPR dan henti jantung, sepertinya masyarakat memang sudah mulai ini ya, mahir kalau pemberian CPR karena sekarang kayaknya banyak edukasi terkait pemberian bantuan hidup dasar. Kita sendiri memberikan edukasi itu nggak sih dok ke masyarakat luar untuk pemberian CPR sendiri? Ya, saya kira dari bagian diklat rumah sakit juga sudah mulai membuat suatu program untuk melakukan edukasi untuk melakukan RJP, resusitasi jantung dan paru kepada masyarakat awam. Kami dari PERKI, Perhimpunan Kardiovaskular Indonesia juga sudah memberikan, kadang-kadang memberikan kami selipkan di acara-acara kami yang kepada sosialisasi kepada masyarakat agar untuk melakukan bagaimana cara melakukan RJP yang baik. Harapannya ya tadi tuh meminimalkan kalau misalnya ada orang henti jantung dia mampu memberikan pertolongan. Oke, jadi memang pemberian pertolongannya akan lebih cepat ya dok. Jadi golden time-nya bisa tercapai dengan baik. Baik sedulur Margono, untuk masalah henti jantung sendiri memang diawali dari bagaimana kita aware sama diri sendiri ya dok. Screening, bertanya pada diri sendiri apa ada yang dikeluhkan atau tidak. Baru selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan ketika datang ke rumah sakit. Begitu ya dok. Untuk pesan-pesan sendiri ke sedulur Margono, ada nggak nih dok terkait kesehatan jantung? Sedulur Margono sekalian, kenali jantungmu. Mari kita kenali jantung kita, kenali diri kita sendiri. Mari kita mengenali diri kita, mengenali faktor-faktor risiko yang mungkin kita punya, dan kita lakukan pengobatan secara teratur. Dengan mengenali diri kita, mengobati secara teratur, harapannya hidup kita lebih optimal lagi. Luar biasa. Jadi tidak kenal maka tidak sayang ya dok. Tidak Jadi kenal, kenali tidak diri sayang. sendiri maka kita akan menyayangi ya dok. Oh, Begitu iya. ya dok. Luar biasa sedulur Margono untuk perbincangan kita terkait kesehatan jantung dari henti jantung sama pemberian CPR-nya ya dok. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat untuk sedulur Margono di rumah terkait masalah kesehatan jantung. Baik, terima kasih Dokter Baskoro atas waktunya dan informasi yang disampaikan untuk hari ini dok. Sama-sama, terima kasih juga sedulur Margono. Tetap jaga dan sayangi jantung Anda. Baik, tetap jaga dan sayangi jantung Anda. Sedulur Margono di rumah jangan lupa untuk like, share, dan komen video yang tayang hari ini terkait informasi-informasi kesehatan yang ada di Rumah Sakit Margono agar informasinya tersambung dan bermanfaat untuk lebih banyak lagi. Baik, akhirul kata saya Eva Diandari dan Dr. Baskoro spesialis jantung undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.